Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak yang sangat Ibu rindukan. Semoga kalian masih tetap semangat ya dalam pembelajaran jarak jauh, karena Ibu juga sangat bersemangat untuk membuat dan memberikan materi setiap harinya. Nah, gimana puasa kalian? Masih aman? Semoga masih diberi kelancaran ya. Oh iya, bentar lagi kan mau masuk tahun ajaran baru. Kita belum sempat ketemu ya. Semoga nanti diberi kesempatan untuk tatap muka walaupun dengan keadaan yang berbeda. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita masuk ke pelajaran IPS ya anak-anak untuk di bab 2-nya. Nah, minggu ini kita masih membahas tentang masyarakat Indonesia pada masa Praksara Hindu-Buddha dan Islam. Oke, siapa yang masih ingat kemarin kita membahas apa? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang periodisasi masa Praksara, yaitu mengenal apa sih Praksara itu sendiri. Nah, kemudian di sini ada periodisasi secara geologis, ada periodisasi secara arkeologis, dan periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Nah, kalau untuk yang geologis kita sudah mempelajarinya itu seperti zaman arkaikum, kemudian zaman paleozoikum dan lain sebagainya. Kalau untuk secara arkeologis itu seperti zaman batu tua, zaman batu mada, zaman batu muda dan lain sebagainya. Nah, untuk minggu ini yang kita bahas adalah yang ketiga, yaitu periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan. Kita masuk pembelajaran pembahasannya. Jadi siapkan alat tulisnya dan catatan kalian, dicatat apa-apa yang perlu dicatat. Oke, yuk kita masuk. Nah, pada masa periodisasi berdasarkan perkembangan kehidupan ini ada tiga masa. Yang pertama masa berburu dan mengumpulkan makanan, yang kedua adalah masa bercocok tanam, dan yang ketiga adalah masa perundagian. Oke, kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Oke, nah kehidupan masyarakat pada masa berburu atau meramu. Nah, meramu ini adalah mengumpulkan makanan ya. Ini masih sangat sederhana. Jadi mereka ini masyarakat praaksara itu atau masyarakat purba hanya mendapatkan makanan yang disediakan oleh alam dengan cara berburu, mengumpulkan buah-buahan, umbi-umbian, dan menangkap ikan. Nah, pada masa ini mereka hidup dengan cara berpindah-pindah atau nomaden. Ingat ya, mereka hidupnya berpindah-pindah pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, mereka ini mencari tepian sungai, danau, atau pantai dan mencari gua-gua. Nah, lanjut. Pada masa ini juga perkembangan manusia praaksara itu mengalami perubahan yang sangat lambat. Di masa ini sangat lambat untuk masa praaksaranya atau masyarakat praaksaranya. Pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini ada sisa-sisa peninggalan hidup tempat mereka tinggal. Nah, antara lain adanya yang kita bahas Jokan Modinger atau sampah dapur. Ada juga tempat goa sebagai tempat tinggal yaitu Abrahari South Roach. Nah, alat-alat kehidupan mereka makin berkembang seperti koper, chopping tool, dan anak panah dan lain sebagainya. Nah, lanjut. Yang kedua adalah masa bercocok tanam. Nah, kehidupan masyarakat pada masa bercocok tanam mengalami peningkatan yang cukup pesat. Jadi kalau yang tadi yang di awal itu pada masa pada masa berburu dan mengumpulkan makanan kan sangat lambat. Nah, kalau untuk yang bercocok tanam ini peningkatannya cukup pesat karena bersamaan dengan kemahiran mengasah batu dan teknologi pembuatan gerabah. Itu typo. Seperti beliung, kapak batu, mata anak panah, dan mata tombak dan lain sebagainya. Nah, pada masa ini mereka menunjukkan tanda-tanda akan menetap di suatu tempat dengan kehidupan baru yaitu bercocok tanam. Nah, pada masa ini nih mereka itu menunjukkan tanda-tanda akan menetap, jadi tidak nomaden berpindah-pindah lagi karena mereka udah masuk ke masa bercocok tanam. Nah, kemudian tempat tinggal yang mereka tempati perlahan mengalami perubahan dari yang hanya berbentuk bulat dengan atap dan dinding dari rumbai sampai ke tempat yang lebih maju untuk ditampung lebih banyak untuk menampung keluarga mereka gitu. Nah, pada masa bercocok tanam ini gotong royong ini sangat diperlukan untuk mendirikan sebuah rumah
persegi. Nah, belian persegi ini diduga digunakan dalam sebuah upacara. Belian persegi ini ditemukan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kapak lonjong. Kapak lonjong ini terbuat dari batu kali yang berwarna kehitam-hitaman, dibuat dengan cara diupak di bumbu kayak diasah gitu ya sampai halus. Nah, ditemukan di Maluku, Papua, Sulawesi Utara, Filipina, Taiwan, hingga China. Yang ketiga adalah mata panah. Nah, mata panah ini digunakan untuk berburu dan menangkap ikan. Ditemukan dalam gua-gua pinggir sungai. Nah, sampai saat ini orang Papua itu masih menggunakan mata panah untuk menangkap ikan sampai saat ini ya. Nah, kemudian yang keempat adalah gerabah. Nah, gerabah ini terbuat dari tanah liat yang dibakar. Nah, gerabah ini digunakan sama masyarakat praaksara itu untuk menyimpan perhiasan-perhiasan mereka. Nah, yang kelima adalah perhiasan. Nah, perhiasan ini terbuat dari tanah liat, batu kalsedon, yaskur, dan agat. Perhiasan ini berupa kalung, gelang, dan anting-anting sari itu typo lagi. Oke, lanjut ke jadi pada manusia praaksara pada masa ini telah mengenal suatu kepercayaan. Percayaan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dinamisme. Nah, dinamisme adalah kepercayaan terhadap kekuatan gaib yang terdapat pada pohon, batu besar, gunung, gua, dan senjata. Itu adalah dinamisme. Nah, kemudian di sini animisme. Nah, animisme adalah kepercayaan bahwa roh itu sudah ada. Nah, ia berada pada makhluk yang hidup. Nah, ini adalah kepercayaan pada masa dijadikan pegangan dalam menjalani sebuah kehidupan gitu. Nah, pada masa ini pula masyarakat memiliki kemahiran dalam mengolah logam seperti kapak perunggu, neraka perunggu, bejana perunggu, kemudian arka perunggu, dan perhiasan perunggu. Nah, selanjutnya di sini ada sistem pencarian pada masa perlegian. Jadi sudah mengalami kemajuan. Nah, kalau misalkan pada masa berburu dan pertama kali masa lambat, kemudian masa bercocok tanam itu sudah mengalami peningkatan yang pesat. Nah, kalau untuk yang saat ini sudah mengalami kemajuan, jadi mereka mampu mengelola sumber daya alam sebagai bahan makanan. Dan pada masa ini juga manusia praaksara sudah mulai menetap karena mereka mengolah persawahan sudah dengan pupuk. Nah, sistem kepercayaan pada masa ini ialah masih memelihara hubungan dengan orang yang sudah meninggal. Jadi pada kuburannya pun dibedakan antara orang terpandang dengan orang biasa. Nah, untuk materinya cukup sekian sampai di sini. Semoga kalian paham. Nanti untuk catatannya bisa kalian kirim ke ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.